قمنا للدعوة لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita berjumpa kembali dalam rangka untuk saling menasihati dalam komitmen terhadap agama kita, dan tema dari judul dari materi kita pada sore hari ini adalah terkait dengan istiqamah dan keutamaannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara wasiat dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lengkap, yang paripurna adalah nasihat terkait dengan keistiqomahan. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada beliau, yaitu Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Beliau mengatakan dan bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni fil islami, perintahkan kepadaku dalam agama Islam, syai'an au bi amrin la as'alu anhu ahadan ba'daka." Perintahkan sebuah perintah dalam Islam yang mana saya tidak akan bertanya lagi setelah bertanya kepadamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beristiqomahlah. Ini merupakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang singkat, tegas, namun mengandung makna yang sangat dalam. Nasihat yang lengkap dan paripurna terkait dengan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kaum muslimin harus mewujudkan dan mempraktikkan nasihat-nasihat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat yang sama, datang dengan redaksi, "Qulli qaulan a'tasimu bihi." Wahai Rasulullah, ucapkan kepadaku sebuah nasihat yang mana aku akan berpegang teguh dengan nasihat tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beristiqomahlah. Sebuah nasihat yang pendek namun lengkap. Barang siapa yang berpegang teguh dengan nasihat ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang akan kita isyaratkan di akhir-akhir dari tema ini insyaallah. Kemudian, ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan istiqamah? Kalimat istiqamah mengandung dua makna besar. Yang pertama adalah komitmen terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan istiqamah, makna yang pertama adalah komitmen terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perintah yang terbesar adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah yang terbesar adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Oleh karena itu para ulama kita ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu la yusyriku billah," bahwa mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mengatakan al-qaulu bila ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan bahwasannya komitmen yang terbesar, istiqamah yang terbesar di atas agama ini adalah keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari kalimat istiqamah ini adalah konsistensi kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amalan itu bukan hanya sementara, namun ala madal hayah,
selama kita hidup di muka bumi ini. Istiqamah yang kedua, makna istiqamah yang kedua adalah konsistensi kita dalam melakukan amalan tersebut. Kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian tauhid itu kita pertahankan sampai kemudian kita meninggal dunia. Dan ini merupakan salah satu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Ini makna istiqamah yang kedua, yaitu as-sabat ala dinillah, yaitu kita kokoh berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjelang. Bahwasanya kita melakukan amalan itu selama-lamanya, berupaya untuk mempertahankan amalan itu sampai titik darah kita yang terakhir, sampai nafas kita yang terakhir, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adawamuha wa in qalla, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertahan lama, yang paling kekal, yang paling abadi, meskipun amalan tersebut sedikit. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan istiqamah di sini adalah komitmen kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mempertahankan komitmen itu sampai kita meninggal dunia, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah itu harus kita lakukan dengan lisan kita, dengan hati kita, dan seluruh panca indera kita. Istiqamah dengan hati adalah keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bagian dari istiqamah dengan hati, yang mana hati kita dihiasi dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh amalan hati ada di dalam hati kita, seperti ar-raja, yaitu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tawakkul, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf, perasaan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud dengan istiqamatul qalb, yaitu keistiqamahan hati kita. Kemudian yang kedua adalah keistiqamahan lisan kita. Lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengucapkan kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi ghibah, menjauhi namimah, dan menjauhi hinaan-hinaan dan celaan-celaan. Maka ini merupakan bentuk dari istiqamatu al-lisan, keistiqamahan dari lisan kita. Menghiasi lisan kita dengan banyak membaca Al-Quran, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau menebarkan ilmu, ya, dengan sesuatu yang bermanfaat, atau dengan sesuatu yang dapat mendatangkan pahala bagi kita. Maka ini adalah istiqamah dengan lisan kita. Yang ketiga adalah istiqamah dengan seluruh anggota tubuh kita. Maknanya adalah menjauhi menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mengerjakan perintah-perintahnya, yang dilakukan dengan seluruh anggota tubuh kita. Melakukan ibadah salat misalnya, melakukan ibadah puasa, ini merupakan amalul jawarih, amalan ibadah yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita. Maka keistiqomahan itu harus terwujud dalam hati kita, dalam lisan kita, dan seluruh panca indera kita dan anggota tubuh kita. Apabila ini kita sudah lakukan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan ada keutamaan-keutamaan, ada janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang senantiasa istiqamah kepada, yang senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama adalah ketenangan. As-sakinah, ketenangan. Dia mendapatkan ketenangan, tidak ada ketakutan dan tidak ada perasaan takut, dan tidak ada perasaan gelisah menghadapi hari-hari yang akan datang ataupun terhadap hari-hari yang telah berlalu. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim
wala hum yahzanun. Bahwa orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku, kemudian dia beristiqamah. Istiqamah di sini adalah beriltizam, berkomitmen dengan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat itu, dan kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Dan istiqamah juga dalam artian konsisten senantiasa akan didatangi para malaikat, bahkan ketika dia meninggal dunia, sakaratul maut, datang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang ini bahwasanya dia merupakan penduduk surga, tidak perlu takut dengan apa yang akan datang dan tidak perlu bersedih dengan apa yang telah berlalu. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu, sesungguhnya orang yang mengucapkan kalimat sesungguhnya Allah adalah Rabbku, tsumma istaqamu, dan kemudian dia beristiqamah di atas jalan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika datang kematian, sakaratul maut datang kepadanya, malaikat datang kepadanya dan memberikan kabar gembira, alla takhafu, menghiburnya, wala tahzanu, jangan engkau bersedih. Al-khauf biasanya ketakutan itu datang karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Adapun kesedihan itu datang terhadap apa-apa yang sudah kita tinggalkan. Maka malaikat Allah Subhanahu wa taala menafikan ini semua. Jangan engkau takut dengan masa depanmu dan jangan engkau bersedih dengan masa lalumu. Ini merupakan sebuah berita gembira yang sangat luar biasa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita butuhkan. Pada saat itu kita sedang ihtidar, sedang dalam keadaan sakaratul maut, keadaan yang sangat luar biasa, yang dahsyat, ya. Perlu maunah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kabar bahwa orang yang istiqamah maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam ayat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka dan bergembiralah engkau dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Maka ini keutamaan yang lain, bahwa orang yang beristiqamah di atas jalan ini, di atas jalan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka niscaya dia akan mendapatkan berita gembira berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian, kata malaikat itu. Kami adalah penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Maka ini menunjukkan bagaimana orang yang istiqamah mendapatkan pertolongan dari Allah di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan kalian di dalam surga nanti, di akhirat nanti, akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beristiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saking besarnya keutamaan istiqamah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqamah. Beristiqamah dalam dakwah. Falidzalika fad'u fastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, falidzalika fad'u, tetaplah engkau berdakwah, menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta, dan istiqamahlah, tetaplah engkau berdakwah sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keagungan dari istiqamah ini ketika diwasiatkan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keagungan dari amalan ini yang perlu untuk kita pelajari dan perlu untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara keutamaan yang lain yang didapatkan oleh orang yang beristiqamah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah." Bahwa seandainya mereka beristiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kami akan berikan kepada mereka air yang jernih. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tanah kita subur, tanaman-tanaman tumbuh dengan baik,
Karena hakikat dari istiqomah itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hakikat dari istiqomah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan berupa kemakmuran, ya, panjang rizki, luas rizki, kemudian dimudahkan urusan dan lain sebagainya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk bumi beriman dan bertakwa. Jadi hakikat dari istiqomah itu adalah beriman dan bertakwa. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah yang merupakan konsekuensi dari keimanan. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka niscaya akan kami turunkan kepada mereka berkah-berkah, kebaikan-kebaikan, rezeki-rezeki dari langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan kami berikan kepadanya solusi dari masalah-masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Ar-Risalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mendapatkan keistiqomahan ini? Cara yang pertama tentunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa dalam waktu-waktu yang mustajab untuk diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sehari kita banyak berdoa terkait dengan hal ini. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau berikan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, dan juga namun bukan jalan yang engkau murkai dan bukan jalan yang sesat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah doa. Jadi Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian kita berdoa untuk mendapatkan jalan yang lurus. Yang dimaksud di sini ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, bukan cuma ditunjukkan saja, tapi berikan saya kekuatan dan taufik untuk melazimi dan melalui jalan ini. Jadi ada konsekuensinya. Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang benar, tapi Allah juga berikan taufik dan kekuatan bagi kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus ini. Ini yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim. Dan untuk as-sabat, kokoh dalam agama, Rasulullah SAW banyak memberikan kepada kita contoh doa. Di antaranya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, jadikan hatiku sabat, kokoh di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Dan zat yang membolak-balikkan hati, maka jadikan hatiku cenderung di atas ibadah kepadamu. Maka ini merupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang perlu bagi kita untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari. Banyak-banyak berdoa, karena Allah Subhanahu wa taala pemberi taufik. Allah yang menunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan juga memberikan kepada kita kekuatan untuk melalui jalan yang lurus tersebut. Yang kedua adalah mencari kawan-kawan yang bisa membantu kita untuk beristiqamah. Jadi persahabatan dan pertemanan ini memiliki pengaruh yang luar biasa bagi seorang muslim. Maka wajib bagi dia untuk memilih kawan-kawan, teman-teman yang dapat menjadikan dia istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nasihat ketika lemah imannya, memberikan wasiat ketika dia terjerumus dalam kesalahan-kesalahan, mendoakannya ketika dia lemah imannya. Maka ini merupakan sahabat-sahabat, kawan-kawan yang patut untuk kita pertahankan. Dan jangan lupa untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena kita memerlukan ilmu agar kemudian kita bisa mengetahui jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari majelis yang satu kepada majelis yang lain, berjumpa dengan orang-orang yang saleh, maka ini merupakan salah satu di antara hal yang dapat mewujudkan keistiqomahan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kemudian memberikan kepada kita keistiqomahan, baik komitmen di atas jalan Allah Subhanahu wa taala maupun konsisten sampai ketika meninggal dunia. Wassallallahu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب.